Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberi oleh Allah jatah hidup. Untuk gunanya, kalau seandainya Allah hidupkan kita hari ini kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Salawat dan salam tidak pula lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan untuk kekasihnya junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kuliah subuh kita pagi ini yaitu 5 peran dan fungsi kita sebagai manusia. Nampaknya waktu panjang ke peluang ini. Jadi kalau 5 kan 5 bagi 40 bagi 5 berapa tuh bajinya? 1 poin 8 ya. 1 poin 8 menit. Jadi apa judulnya tadi Bu, Pak? 5 peran dan fungsi. Apa itu peran? Apa itu fungsi? Peran adalah perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya. Itu yang peran. Jadi sikap perilaku yang harus ditampilkan oleh setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Fungsi sekelompok beberapa aktivitas kegiatan yang sama antara seseorang dengan orang lain. Jadi setiap kita, Bapak dan Ibu, punya peran dan fungsi masing-masing. Bermainlah kita dengan peran dan fungsi kita masing-masing itu. Insya Allah kita aman, nyaman, berkah, selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau peran ini tidak kita mainkan, rugi kita. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, apa peran dan fungsi kita. Yang pertama, peran dan fungsi kita adalah sebagai hamba Allah. Nah, itu peran fungsi itu. Sebagai Abdullah, sebagai budak Allah. Saya nggak mau dibilang budak, ya Allah yang bilang gitu. Abdullah itu artinya budak Allah. Nah, itu peran dan fungsi kita di mata Allah. Apa itu budak? Budak itu pertama tidak merdeka. Kita memang tidak merdeka di hadapan Allah. Buktinya kita diatur oleh Allah kan. Jadi orang kaya aturannya keluarga zakat. Jadi seorang pemimpin ada aturannya. Jadi kita tidak merdeka di hadapan Allah. Sesama manusia kita memang merdeka. Yang kedua, yang budak itu disuruh dia pergi, dilarang dia berhenti.
Nah, kita Bapak Ibu di hadapan Allah itu sebagai Abdullah, hamba Allah. Nah, sebagai hamba kita punya tugas, ada kewajiban. Kapan kita punya tugas dan kewajiban? Ketika kita sudah balik berakal. Nah, itu disebut dengan mukallaf namanya. Mukallaf. Kalau sudah balik berakal, maka ada taklif. Nah, taklif itu artinya beban. Orang yang sudah punya beban, itu disebut dengan mukallaf. Apa beban-beban itu? Nah, itulah sholat, puasa, haji, zakat, ya, dan lain-lainnya. Itu taklif yang diletakkan oleh Allah di atas punggung kita ini. Itu yang akan kita pikul. Itu peran dan fungsi kita. Sampai kapan itu sebagai mukallaf itu? Nah, sampai kita meninggal dunia. Tetap. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah balik berakal, ada bebannya. Apa bebannya? Nah, itulah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Mengabdi artinya beribadah. Nah, yang ibadah itu apa? Yaitu semua yang kita lakukan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan ibadah. Nah, dasarnya harus kuat. Itulah iman, Islam, dan ihsan. Harus ada ikhlas. Kemudian sesuai menurut aturan-aturan Allah. Beribadah itu mentang-mentang semangat, tidak bisa semangat saja. Nah, harus punya ilmu. Makanya kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk utlubul ilma. Cari ilmu itu. Tuntut ilmu itu. Ada juga yang tidak setuju, masa ilmu dituntut, Ustaz? Apa kesalahannya ilmu itu? Jangan ada. Ya ada tuh protes, jangan dituntut. Ilmu tidak punya kesalahan itu, tuntut juga. Sama dengan di Pariaman, entah apa kesalahan lawa itu, maka dikasih nama salah lawa. Salah lawa itu kawan saya orang Pariaman yang bilang gitu. Salah lawa, entah apa salah lawa. Jadi tuntutlah ilmu, berilmu kan itu. Jadi jangan lupa itu peran dan fungsi kita adalah sebagai hamba Allah, beribadah kita. Ibadah itu ada dua. Ada yang namanya mahdhah. Ada aturannya, ada sholat, ada aturannya. Zakat, ada aturannya. Puasa, ada aturannya. Haji, ada aturannya. Ini ibadah. Nah, itu sudah kita lakukan satu persatu. Sholat. Nah, udah sholat kita apa? Umur berapa kita sholat? Umur 15 ya. Tapi harus diingat-ingat juga, sholat kita yang mulai dari 15 itu ada enggak mungkin kekurangannya. Nah, itulah gunanya kita sholat sunat, Pak Haji, untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Puasa tiap tahun kita puasa. Zakat beragam-agam kita. Ada yang sudah mengeluarkan zakat, ada pula zakat enggak tapi sedekah atau wakafan. Nah, puncaknya apa? Haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Itu perintah, itu ibadah yang paling tinggi ya teman-teman.
Makanya orang kalau baru balik haji itu kan di Indonesia, dulu topinya hitam, kini bertukar dengan topi putih. Itu tandanya baru balik haji itu. Haji itu. Dipanggil lah Pak Haji, dipanggil Bu Hajah. Di Indonesia yang model itu. Tapi itu tidak masalah kan itu. Kalau tidak bisa haji, apa? Haji kecilnya ambil. Apa itu? Umroh. Umroh. Haji apa manfaatnya? Keutamaannya satu, al-hajjul mabrur laisa lahu minal jaza illal jannah. Kalau haji itu mabrur, baik, pulang dari tanah suci itu berubah, maka surga. Kalau umrah, menghapus dosa kesalahan setahun, dari tahun ke tahun. Sama-sama butuh biaya. Haji besar biayanya, umrah juga begitu. Haji berapa sekarang, Bu? 56 juta. Tapi nunggu lama. Tapi kalau Bapak ingin mau berangkat haji cepat tahun ini, ada haji apa namanya? Furoda namanya. Furoda 305 juta. Ya. Tapi berangkat. Kalau ada piti 1 miliar, ibu apa ini itu? Angkat haji itu. Ya, mana disimpan piti itu. Kalau enggak Pak, umrah. Umrah berapa? Ada 29, ada 30, 32, 34. Kok apa di Ustaz? Kebetulan kami dengan Pak Haji ini kebetulan sama-sama membimbing jemaah umrah. Izin Pak silahkan melaporkan. Kalau Bapak Ibu ingin umpamanya umrah, boleh mendaftar dengan saya, boleh mendaftar dengan Pak Haji. Gitu. Kami sama-sama pernah umrah sama Pak Haji Al-Falah. Jadi Pak Bu, itu yang akan kita lakukan itu. Ibadah. Kok bisa memang tiap hari itu ibadah kita itu bertambah terus. Simpanan akhirat kita itu bertambah terus. Isi terus. Biarlah simpanan kita di Bank Nagari, Bank BSI, Bank BRI, Mandiri mungkin tidak bertambah tiap hari, tapi simpanan akhirat itu harus tambah terus. Apa itu? Bisa dengan sholat, bisa dengan ngaji, bisa dengan taklim, bisa dengan sedekah, atau kurang-kurang senyum itu. Tapi jangan senyum-senyum aja terus. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Selesai satu poin Pak. Jadi itu peran dan fungsi kita yang pertama Ibu ya. Kembang aja lah gitu. Pertama sebagai hamba Allah, beribadah. Langkah demi langkah itu jadikan itu ibadah. Kapan langkah menjadi ibadah? Kalau kita ke masjid, kalau kita ke pengajian, gitu. Kalau kita bekerja, minimal kegiatan kita itu 3 saja: rumah, pasar, masjid. Segitiga itu ya, rumah, pasar, masjid. Pasar, rumah, masjid. Apa maksudnya? Di rumah kita istirahat, beribadah juga. Kemudian pasar artinya kita bekerja. Bukan di pasar aja. Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke pasar, ada yang ke sekolah, ada ke kantor. Jangan hanya di rumah-rumah saja itu, kecuali mungkin yang mau sudah uzur itu. Kerja, bekerja kan itu kan. Kemudian apa lagi? Rumah, kerja, kemudian masjid. Masjid. Atau musalah. Itu apa? Jadi kita jangan sampai jauh dari masjid. Yang jauh dari masjid. Apalagi kalau seperti tadi itu masjid yang termulia di muka bumi ini kita datangi. Masjid Al-Aqsa
sekali sholat di sana 500 kali sholat di masjid kita ini atau lain. Masjid Nabawi 1 kali sama dengan 1000 kali. 1000 kali itu coba Bapak hitung berapa tahun itu. Apalagi kalau di Masjidil Haram 1 kali sholat subuh itu sama dengan 100.000. Itu 1000 kali. Udah pernah Bapak Ibu hitung berapa kali kita di Padang, di Perampanjangko ke masjid itu? Pernah dihitung enggak itu? Nah, itu 1 kali sholat subuh itu sama 100.000 itu. Kali 5 sehari berapa tuh? 500 kali 5 hari pula kalau orang umrah 5 hari. Nah, berapa tahun itu? Udah berapa tahun tuh? Jadi begitu cara kita, memang perlu juga matematik. Sama dengan Bapak Ibu. Sekarang kita puasa mau masuk ke 26 ya. Besok malam 27. Ingat Lailatul Qadri. 1 malam kalau kita dapat 1 malam itu sudah sama kita beribadah 83 tahun. Seandainya Bapak dan Ibu-ibu sudah dapat malam atau qadar itu umpamanya 40 kali saja lah itu. 40 kali berarti 40 tahun kita puasa. 1 malam 83 kali 40 berapa tuh Bu? 33 20 3.320 tahun. Ada umur orang sekarang ini sampai 3.320. Apa untuk siapa orang itu? Ya? Untuk siapa? Nah, coba. Jadi bisa umur kita ini melampaui umur umat dulu itu. Itulah Lailatul Qadar itu. Nah, malam nanti Pak Bu, malam nanti kita isi. Nah, kata ulama kita ada 3 tingkatan orang nanti mengisi malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, yang paling tinggi itu sholat saja malam itu nanti kerjaan. Sholat apa? Nah, sudah sholat tarawih kan, sholat tasbih. Nah, kan paham Ibu Bapak sholat tasbih kan caranya? Ya. Kalau belum paham, buka aja YouTube nanti, gampang sekarang belajar itu. Sholat tasbih 4 rakaat, 1 rakaat 75 ya tasbih. Apalagi sholat tahajud 12 rakaat. Apalagi sholat hajat, apalagi sholat taubat dan sholat-sholat lain yang bisa lakukan. Nah, di bawahnya bekerja kita zikir saja nanti malam itu. Tidak bisa sholat, zikir aja, baca Al-Quran, berdoa, istighfar, taubat. Nah, di bawahnya lagi, tapi ini minimal. Maka apa? Nah, sholat isya berjemaah, kemudian sholat subuh berjemaah. Itu yang paling di bawah itu cara menghidupkan Lailatul Qadar itu. Nah, Bapak Ibu, jadi itu pertama Pak ya. Yang kedua, peran dan fungsi kita adalah sebagai khalifah. Nah, khalifah itu bahasa Arab artinya pengganti. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat semuanya, aku akan menjadikan di muka bumi ini ada seorang khalifah. Nah, khalifah. Apa itu khalifah itu? Artinya pengganti. Yang kedua, khalifah itu artinya pemimpin. Jadi pengganti siapa? Kita manusia ditunjuk oleh Allah sebagai pengganti Allah di muka bumi ini. Pengganti. Kenapa Allah diganti? Kenapa Allah itu tidak sanggup? Sanggup itu. Ya. Allah ngurus semuanya bisa.
Tapi apa? Inilah peran kita, fungsi kita sebagai pengganti Allah. Apa yang digantikan? Yang digantikan adalah mengurus bumi ini, mengurus diri kita. Digantikan, uruslah bumi ini. Maka bumi yang luar biasa kaya subur ini disuruh oleh Allah kepada manusia untuk mengurusnya, tidak kepada malaikat. Walaupun malaikat dulu awalnya mempertanyakan gitu kan, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, untuk apa lagi engkau ciptakan di bumi ini manusia yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Itu kan pandangan malaikat. Ya, kami kan sudah cukup bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Kata Allah, aku lebih tahu apa maksud dari tujuanku menciptakan ya manusia itu. Maka apa? Oleh Allah, manusia ini adalah makhluk yang terhormat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sebelum Nabi Adam ini diturunkan ke bumi, didiklat dulu ya oleh Allah Nabi Adam itu. Ada pendidikan, ada pelatihan. Ya, diajar dulu, dimasukkan ke pondok pesantren gitu loh. Jangan serius banget ibu bunda. Malu ada disuruh go pondok pesantren saat itu supaya paham aja. Diajar oleh apa? Asma'akullaha. Ya, nama-nama yang ada di muka bumi. Jadi Nabi Adam sudah tahu dengan cangkul, ya, sudah tahu dengan ladiam, gitu. Dan semuanya. Jadi ini tugas kita, Pak. Ya. Yang kedua, sebagai pemimpin yang akan memimpin bumi ini. Pimpinlah bumi ini. Ini tugas manusia ini sebagai khalifah. Khalifah. Setelah Nabi meninggal ada khalifah, namanya Khalifah Ar-Rasyidun ya. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah namanya. Sudah itu juga khalifah, pengganti Rasulullah, pemimpin. Jadi bumi ini layaknya dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang soleh. Di bumi ini sudah pernah dua orang yang memimpin. Ada orang yang memimpin yang jauh dari Allah, yang kafir, ingkar kepada Allah, maka bumi ini menjadi sumber malapetaka. Ya, ada Namrud, itu memimpin. Ada Fir'aun, ya memimpin. Coba apa yang terjadi dilakukan oleh orang-orang seperti itu? Kerusakan. Ini mungkin yang diramalkan oleh malaikat itu Namrud itu tidak sedikit, ya banyak orang dibunuhnya. Fir'aun juga gitu. Cara membunuh orang oleh Fir'aun itu bukan main pula, apa namanya, sadisnya. Ada orang beriman dengan Nabi Musa itu diikat ya 4 anggota tubuhnya, tangan, kaki itu. Lalu dibawa lari oleh ya 4 ekor kuda. Bayangkan apa yang terjadi bunda? Terbelah. Ya, jadi seperti dimutilasi lah begitu kalau gini namanya, mutilasi. Tapi bumi ini Bapak Ibu juga pernah dipimpin oleh orang-orang soleh, orang baik. Nah, itulah mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi ini fungsi peran kita yang kedua, yaitu sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai pemimpin. Nah, makanya mencari pemimpin itu ya harus sesuai menurut kriteria yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu. Pemimpin cermin daripada masyarakat. Kalau pemimpinnya santun, pemimpinnya adil, amanah, maka itulah masyarakatnya. Jadi jangan disalahkan pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya begini bobrok, itu berarti masyarakatnya yang salah memimpin itu, mencari pemimpin. Ya, kenapa? Karena sekarang kan itu mencari pemimpin itu sebagian kadang-kadang dengan dasar uang. Gitu. Orang memilih seseorang karena uang. Gitu. Maka beginilah jadinya. Gitu. Bapak Ibu,
Di negara kita sekarang itu bukan main, ya rusaknya itu kan. Ya, bagaimana korupsi yang begitu yang menggila. Korupsi tidak lagi miliaran tapi triliunan gitu kan. Ada 300 triliun ya. Ada korupsi dijual Pertamax tapi yang dijual adalah BBM gitu. 5 tahun kebohongan seperti itu. Ibu-ibu beli minyak kabarnya itu. Nah, minyak yang 1 liter rupanya tidak sampai 1 liter gitu. Ya, gitu. Coba kok begitu kan itu? Apa yang rusak itu? Nah, itu akalnya rusak. Apalagi hatinya rusak. Nah, itu hatinya rusak. Nah, jadi memimpin gitu. Memimpin. Kata Nabi kita, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Nah, jadi setiap kita ini pemimpin. Memimpin apa? Memimpin diri kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin akan ditanya nanti, diminta pertanggungjawaban. Ya, anggota tubuh kita yang terdiri daripada 250 sendi ini, nah, nanti diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kemana dipimpin, kemana diarahkan? Ra'in itu. Nah, kalau pemimpin yang lebih besar itu, dia memimpin 280 juta rakyat Indonesia. Nah, kata-kata ra'in itu Pak Bu, ra'in itu kan pengembala. Seorang pemimpin itu pengembala. Pengembala itu apa? Kalau dia punya binatang gembalaannya, dicarinya padang yang rumputnya banyak. Kemudian setelah binatang itu kenyang, barulah dia cari tempat beristirahat. Nah, dikeluarkannya bansi atau saluangnya. Nah, atau duduknya dia teh punggung kabau. Hanya basalang saluang atau basuliangnya. Kenapa? Karena binatang gembalanya sudah kenyang-kenyang. Begitu yang pemimpin itu, Pak. Ya, yang dipikir apa? Bagaimana orang yang pimpin itu sejahtera itu. Bukan dirinya dulu. Nah, pemimpin yang sejati yang harus jadi contoh itu adalah Nabi Muhammad SAW itu. Nabi Muhammad itu kaya, tapi kekayaan itu sebentar aja. Nah, sekarang orang enggak, sebelum menjadi pemimpin ya mungkin tidak begitu kaya, setelah memimpin nah, tambah kaya raya kan itu. Kalau secara halal enggak apa-apa. Enggak apa-apa ada Nabi. Jadi itu ya. Yang ketiga, fungsi kita dan peran kita yang ketiga adalah sebagai orang tua. Nah, orang tua lah. Sebagai bapak, sebagai ibu. Apa peran dan fungsi kita? Itulah mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang tua, kata Nabi apa? Akrimu auladakum. Muliakan anak-anakmu. Muliakan itu seperti apa, Pak? Muliakan itu. Dimuliakan kata anak-anak itu. Bagaimana cara muliakannya? Ya, memuliakan itu kebutuhan jasmaninya dipenuhi. Kebutuhan rohaninya juga dipenuhi. Ya kan? Kita kan semuanya sudah punya anak, punya cucu, udah punya pengalaman itu. Itu tugas yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua. Ya, akrimu, muliakan. Lalu apalagi wa ahsinu adabaum. Setelah kebutuhan pokoknya sandang, pangan, papannya kita cukupi, nah, ini tidak kalah pentingnya wa ahsinu adabahum. Nah, kemudian baguskan adabnya, akhlaknya. Jangan hanya makannya diperhatikan, minumnya, pakaiannya, tapi adab akhlaknya tidak diperhatikan. Nah, di Minang kan itu nan kuriak, kundi nan merah, sago nan bayak, kundi nan indah, abahso. Itu seandainya itu budaya Minangkabau itu kita amalkan, itu udah
sesuai menurut Islam itu. Ya kan? Kalau berbicara ada kata mendaki, ada melereng, ada menurun, ada mendatar. Adab atau akhlak namanya. Itu tugas seorang ayah dan ibu itu. Berarti ayah dan ibu itu adalah merupakan guru yang pertama dan utama bagi anak. Sebelum anak masuk PAUD, TK, siapa dulu yang mendidik? Nah, ibu kan, ayahnya itu. Berarti ayah ibu harus berilmu tentang pendidikan. Berilmu, Bu. Dalam mendidik anak itu Nabi kita memberikan rumus 3 kali 7. 3 kali 7. Ya, untuk anak-anak wak cucuan 3 kali 7. Apa maksud 3 kali 7? 7 tahun pertama 0 sampai 7. Maka kata Nabi kita, jadikanlah anak kita itu seperti raju. Gimana raja, Bu? Raja itu kan dihormati, dilayani, kan itu kan? Anak juga gitu. Umur 0 sampai 7 itu coba kan kita udah melakukan itu enggak? Main jatuh terus kata anak langsung dia. Jadi raja, jangan ya lahir anak itu dicampak saleh. Itu enggak sesuai menurut yang diajarkan Nabi. Ya, disayangi. Kemudian 7 kedua umur 8 sampai 14. Beda lagi. Jadikan anak itu seperti tahanan. Tahanan. Bagaimana tahanan? Apa yuk ke LPM lembaga permasyarakatan. Yang tahanan itu apa? Ya, tidak boleh keluar, diawasi kan itu kan. Artinya apa? Umur 8 sampai 14 anak itu memang ketat gitu. Diawasi cara makannya, cara minumnya, ya apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dikatakannya, itu diawasi semua itu. Baru 7 ketiga 14 sampai 21. Apa? Beda lagi. Kata Nabi kita, jadikan anak itu seperti teman, seperti sahabat. Kalau teman gimana? Ya, teman lah namanya, sama anak kita. Jadi mendidik anak itu sampai 21 tahun ya, 21 tahun itu. Lewat dari 21 tahun itu kita udah tenang insya Allah. Tapi ya dari 0 sampai 21 itu, itulah 3 kegiatan kita. Umur 1 itu dia sudah dewasa. Insya Allah pergi dia ke Jakarta, pergi dia ke Jogja, pergi dia ke luar negeri pun ya, insya Allah kita tenang itu. Tapi kalau ya salah kita dari umur 0 sampai 21 itu, ya kok nggak mau lalu mato malam mungkin itu. Ya, ini diamini oleh pakar-pakar pendidikan itu. Bahwa memang Islam itu luar biasa. Kemudian itu peran dan tugas kita yang ketiga ya. Yang keempat, apalagi peran kita sebagai anak lagi. Peran dan fungsi kita sebagai anak. Apa peran fungsi kita sebagai anak? Kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua kita sebagai anak itu berbuat baik. Ihsan. Ihsan itu apa tuh? Ihsan itu mengambil ya hak, tidak boleh lebih dari hak kita. Boleh jadi mungkin kurang. Memberi hak orang lain lebih dari ya hak orang lain. Itu yang disebutnya ihsan. Contohnya mana Pak Bu? Kita dapat jatah umpamanya, beras, uang, kan itu pembagian atau gaji. Kalau umpamanya gaji kita, jatah kita umpamanya 1 juta, lalu kita ambil 1 juta, itu kita belum berbuat ihsan itu namanya. Itu adil kalau itu namanya. Adil.
Pak, orang Karayo, ada orang Karajo di rumah, mancat rumah, masuk rumah, gajinya 1 juta. Nah, kok gaji Pak yo 1 juta, gitu. Sesuai dengan sepakatan. Bapak belum berbuat kebaikan itu, belum ada kebaikan. Kenapa? Karena dia tenaganya dipakai. Tapi kalau bapak mamanya, orang Karayo, dia 1.300.000. Hanya 300 itu yang ihsan namanya. Kalau di perusahaan itu namanya THR namanya itu. THR itu bonus. Atau orang sama sekali tidak ada jasanya sama kita, tidak kenal, lalu kita kasih aja uang umpamanya itu. Itu yang ihsan itu namanya. Ihsan. Jadi ngasih hak orang lain melebihi. Atau jatah kita 500.000, hak kita 500.000. Lalu apa kata orang tadi? Oh, saya tidak sanggup bayar 500.000. Aduh, pitin 400.000 nya. Lain dapat? Tidak ada. Berarti apa? Kurang 100.000. Itu yang disebut ihsan itu, Pak. Ihsan itu. Oh, tidak bisa. Ambo jatah ambo 500.000 itu. Itu namanya kita baru adil. Lawan adil, zalim apa tuh? Jatah kita 500.000, kita ambil 700. Itu zalim namanya itu. Jatah orang 700.000, kita kasih 500. Itu apa namanya itu? Zalim namanya itu. Yang di atas adil itu ihsan. Ihsan itu salah satu kepada siapa, Bapak? Wabil walidaini ihsan. Kepada ibu bapakmu berbuat baiklah. Kok orang tua tidak boleh awak menggunakan sifat adil, Pak Ji? Kalau adil apa? Kalau orang tua kita berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau tidak gimana? Karena ada orang tua sudah terpancar anaknya tinggal lahir. Tahu-tahu dia buana. Tahu-tahu sudah jadi pejabat, jadi orang kaya, datang orang tua tadi mogok-ogok, mongkok-ongkok itu. Oh, ambo ko apa waang. Tuh. Lai kan aja orang deden itu. Kata anak tadi malu tahu apa? Pak siapa katanya? Kan? Lalu apa itu? Anda bisa seperti itu. Ke orang tua itu kata wabil walidaini ihsana. Walaupun orang tua itu tidak ada jasanya kebaikan yang sama kita, tetap berbuat baik. Apalagi banyak kebaikannya itu. Gimana caranya? Itulah berbuat baik. Kalau masih hidup orang tua, ya kita rawat dia. Maaf, sangat disayangkan kalau ada anak orang tuanya dikirim ke panti jompo. Maaf ya, jangan sampai begitulah. Dirawat orang tua tadi. Kalau ada berlima bersaudara, pasti yang banyak salah itu nampak oleh saudara itu yang merawat anak. Dosa kesalahan itu. Tapi justru anak yang merawat orang tua itu pula yang banyak fadilah kebaikannya. Itu ya, jadi kepada orang tua berbuat baiklah kata Allah itu. Itu disebut dengan birrul walidain. Lawannya uququl walidain. Durhaka. Durhaka. Kalau orang tua sudah meninggal, belum putus kebaikan kita. Maka kalau banyak piti, baji, bangunkan mungkin masjid atas nama dia, memenda, ya. Kita dapat, orang tua dapat. Ya. Karena orang tua mulai dari mengandung sampai dia melahirkan, menyusui, gitu kan. Kan main berat. Kalau mau melawan juga sama orang tua, coba ingat dulu orang tua ibu mengandung 9 bulan. Bara kilo ibu anak dulu lagi itu kan anak macam-macam. Ada yang 4 kilo. Ibu 4 kilo. 4 kilo ya. Lah 4 kilo bu. Lah kan barik itu. Kamu lawan juga orang kaya pak. Coba tes. Ambil itu tabung gas melon yang ukuran 3 kilo itu. Bawa tuh. Ambo batang kembali tabung gas 2 tuh. Tigo aswa tuh kira ibarat itu. Akhirnya encik sudah loh. Bawa lah itu.
Atau kalau tabung gas apa yang Kerambia beli Kerambia. Kerambia itu kubak tinggal sopor itu. Sampulu itu kan itu. Nah, Kerambia kalau sampai kilo berapa buah tuh Kerambia itu? Lah, KB gantung dia pokoknya. Bawa selama 3 bulan lah kan, umur berapanya 6, 7, 8, 9 itu. Itu loh. Nah, kadang rafo juga barang kayak itu. Makanya kepada orang tua itu kalau mengatakan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau katakan menggini aja orang tua tidak boleh itu. Dosa itu. Apalagi dia berkata kasar. Yang terakhir. Yang kelima, peran fungsi kita sebagai anggota masyarakat. Nampaknya kita ini adalah manusia yang tidak hanya cukup hidup secara individual, tetapi juga ada sosial. Bagaimana dalam Islam kalau ada anggota masyarakat yang sakit, kita kunjungi dia, itu disebut dengan iyadatul marid namanya. Kalau ada yang meninggal, kita datang ke sana, namanya bertakziah. Kalau ada yang kenduri, baralek, kita datang ke sana, namanya kita bertahniah namanya. Ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, kita bisa hadir. Ya, itulah fungsi kita. Ya, di tengah masyarakat. Pokoknya Pak Bu, ya kita ikut bersama-sama dengan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, mainkanlah itu ya, ambillah peran itu. Gitu. Ada 5 peran tadi ya, 5 peran. Fungsi sebagai apa tadi kan pertama? Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah, yang ketiga sebagai orang tua, yang keempat sebagai anak, dan yang kelima sebagai anggota masyarakat. Itu disebut dengan innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya orang beriman itu bersaudara. Itulah Bu. Ya, fungsi, mudah-mudahan kita jalankan fungsi-fungsi ini terus. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.